warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya Eka Yunita dari SDN 02010. Saya Fatur Rahman Imran dari SMA Negeri 3 Muara Muntai. Saya Arifudin dari SD 020 Luajana. Saya Verna dari SD Negeri 005 Morakaman. Kami akan melakukan proses coaching untuk tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Ibu. Saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Bu? Terima kasih, Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present saya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik. Nah, bagaimana bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan saya, cara saya mendengarkan aktif, dan cara saya mengajukan pertanyaan bermakna, Bu. Ya, baik, Bu. Sudah saya catat. Nah, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Kemudian dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran, Bu. Baik, saya paham, Bu. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Bu. Baik, Bu Eka. Nah, sekarang silahkan Bu Eka. Selamat siang, Pak Patur. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini, Bu, Pak? Baik, Bu, terima kasih. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya, Bu, dalam menguasai kelas dengan lebih efektif seperti itu. Bagus sekali ya, Pak. Kemampuan menguasai kelas yang seperti apa yang Bapak inginkan? Menurut saya, kemampuan kelas yang saya inginkan itu saya mampu, Bu, menguasai kelas sehingga bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif bagi murid-murid saya. Nah, menurut Bapak, menguasai kelas bila menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif itu seperti apa, Pak? Menurut saya, kelas yang kondusif dan efektif adalah kelas yang muridnya bersikap tenang dalam melakukan aktivitas belajar, tertib dalam melaksanakan berbagai tugas, dan mendukung semua kegiatan di dalam proses pembelajaran. Nah, kelas yang nyaman dan murid antusias juga di dalam menerima pembelajaran, gitu Bu. Oke. Menurut Bapak, kelas yang kondusif dan efektif itu berada di angka berapa sekarang? Misalnya dari angka 1 sampai 10, Pak. Hmm, Menurut saya masih di angka 6 Bu. Bapak ingin pada angka kelas yang kondusif dan efektif itu pada angka berapa, Pak? Saya inginnya sih kira-kira ya di angka 8 sampai 10 lah Bu. Baik. Tujuan yang jelas apa yang dapat Bapak lakukan untuk mencapai angka itu, Pak? Mungkin saya membutuhkan strategi mungkin Bu ya.
Butuh strategi ya. Mungkin Pak Patur sudah punya ide? Belum, Bu. Belum punya ide saya. Baik, berbicara tentang kelas yang kondusif dan efektif. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan kemampuan menguasai kelas Bapak. Apa saja hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam menguasai kelas? Saya merasa kesulitan, Bu, dalam mengelola waktu dengan baik. Jadi juga mungkin media pembelajaran saya rasa kurang menarik, Bu, menurut saya. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari coba kita lanjutkan dengan merencanakan aksi dulu, Pak ya, yang dapat Bapak Hmm. lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan menguasai kelas itu, Pak? Ya, mungkin dari mengelola waktu yang kurang baik, mungkin saya nanti akan berencana untuk membuat jadwal, Bu, yang lebih terstruktur dan mengutamakan atau memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Lalu juga saya mungkin menggunakan media pembelajaran, Bu, yang lebih menarik. Insya Allah lah, Bu. Wah, bagus ya, Pak ya. Rencana aksi yang jelas. Sekarang bagaimana Bapak akan menjaga komitmen tersebut? Artinya terhadap aksi ini, apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak itu sendiri? Mungkin selain membuat jadwal, mungkin saya mencoba, Bu, untuk mengelola waktu pembelajaran tadi dengan baik, Bu, agar mungkin tidak terlalu panjang atau tidak terlalu singkat, sehingga jadwalnya jadi terstruktur gitu. Nah, lalu saya juga akan mematuhi waktu yang telah ditentukan, juga menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti video, gambar, atau agar dapat membantu menguasai kelas dengan lebih efektif. Mungkin media tersebut juga dapat memperkaya pengalaman dari belajar siswa, Bu, sehingga membuat mereka lebih tertarik pada materi pelajaran yang akan saya ajarkan nanti, seperti itu. Baik. Yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini, Pak? Mungkin saya akan mengimplementasikan media pembelajaran yang menarik itu, Bu, karena itu mungkin menurut saya mudah dilakukan dan apa agar murid tadi antusias dalam menerima pembelajaran. Kapan kira-kira itu dilakukan? Ya, insya Allah dalam minggu ini lah, Bu, kira-kira ya, insya Allah secepatnya gitu. Mm. Bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Bapak dalam menindaklanjuti rencana ini, Pak? Saya akan memantau perkembangan saya apa secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja saya, Bu, dari teman terdekat. Dan saya juga akan mencari sumber daya atau sumber belajar tambahan jika itu dibutuhkan nantinya. Baiklah, kita sudah sampai di ujung sesi nih, Pak ya. Apa yang Bapak dapatkan dari sesi ini, Pak? Alhamdulillah, Bu, ya, yang saya dapatkan di awal saya masih bingung tadi kan harus bagaimana. Nah, untuk di akhir ini, Bu, saya sudah tahu lah harus bagaimana kan. Jadi saya tadi tuh ini akan membuat media pembelajaran tuh yang lebih menarik agar bisa menguasai kelas dengan lebih baik dan lebih kondusif juga, Bu. Ya, alhamdulillah lah, Bu, sudah. Hmm. Oke, kalau begitu kita akhiri sesi ini ya, Pak ya. Mungkin kita bisa Ya, bertemu Bu. lagi minggu depan. Saya pengen lagi Ya, dengar cerita Bapak. Terima kasih ya, Pak ya. ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Baik, baik Bu Eka. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Baik Bu Eka, terima kasih ya telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya.
saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan nih pada sesi coaching sebelumnya. Nah, bagaimana Ibu Ika menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik, Bu, dalam kompetensi itu, Bu. Baik. Apa yang membuat Bu Eka merasa demikian? Tadi selama proses coaching saya sudah melakukan dengan alur Tita, Bu ya. Kemudian yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Baik, Ibu. Nah, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu ya? Jadi, Boleh. Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching nih sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, terus kemudian sudah mengidentifikasi tadi ya, saya lihat permasalahan yang ada dalam coach, terus kemudian sudah mengarahkan coach nih untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa begitu. Eh, Apalagi ya? Terus Ibu juga sudah berhasil ini menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian tadi saya sudah mendengar percakapan dari Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci, arahnya di situ Ibu sudah presence ya, atau sudah ada kehadiran penuh nih Bu. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Nah, saya senang sekali, Bu ya, mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Ibu berikan, Bu. Saya akan berusaha ke depannya itu untuk meningkatkan lagi supaya lebih baik lagi, Bu. Baik, Bu. Nah, dari diskusi kita ini, Bu, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil nanti untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif, Bu. Baik, Bu. Nah, itu adalah langkah yang baik ya, Bu. Nah, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Nah, terakhir nih, Bu, apa yang Ibu peroleh dari proses ini, Bu? Saya lebih memahami area di mana yang perlu saya kembangkan dan saya berterima kasih sekali ya Bu atas bimbingannya dan umpan balik yang sudah Ibu lakukan terhadap saya. Baik, Bu. Terima kasih kembali, Bu Eka. Sama. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Purwanto selaku fasilitator dan Pak Andri Prasetyo selaku pengajar praktik serta dukungan teman-teman CGP Angkatan 10. Demikianlah video singkat tentang tugas demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik menggunakan alur Tirta. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.